Santapan Harian Jumat 27 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membuka hati untuk senantiasa diisi oleh firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk dapat menjaga kemurnian hati nurani kami di hadapan-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Yosua 15 ayat 1-19. Bagian suku Yehuda melalui undi menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, ke padang gurun Sin, ke arah selatan sampai ke ujung selatannya. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu sampai di sebelah selatan pendakian Akrabim, melintasi Zin, naik dari sebelah selatan Kades Barnea ke Hesron, naik ke Adar lalu membelok ke Karka, terus ke Asmon, sampai di Wadi Mesir, lalu batasnya berakhir di laut. Itulah batas selatan bagi kamu. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melintas pada sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu batas itu naik dari lembah Akor ke Debir menuju utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai itu. Kemudian batas itu terus ke arah mata air En-Semes dan sampai di En-Rogel. Lalu batas itu naik melalui lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus yakni Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang terletak di seberang lembah Hinnom, di sebelah baratnya, di ujung utara lembah Refaim. Lalu batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoah dan sampai di kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, yaitu Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke sebelah utara lereng gunung Yearim, yaitu Kesalon, lalu turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna. Batas itu sampai ke utara ke lereng gunung Ekron, melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala, dan sampai di Yabneel. Lalu batas itu berakhir di laut. Batas baratnya ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas-batas sekeliling wilayah orang Yehuda menurut kaumnya. Kepada Kaleb bin Yefune, Yosua memberikan Kiryat Arba yaitu Hebron sebagai miliknya di antara orang Yehuda, sesuai dengan titah Tuhan kepada Yosua. Arba ialah ayah Enak. Kaleb menghalau dari sana ketiga anak laki-laki Enak, Sesai, Ahiman, dan Talmai, keturunan Enak itu. Dari sana ia menyerang penduduk Debir. Nama Debir sebelumnya ialah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya akan kuberikan Aksa anakku sebagai istrinya. Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu kepadanya Kaleb memberikan Aksa anaknya sebagai istrinya. Ketika Aksa tiba, ia membujuk suaminya supaya mereka meminta ladang kepada ayahnya. Pada saat Aksa turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat. Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir. Sahabat Scripture Union Indonesia, sebuah pepatah Jawa berbunyi, "Sadamu batuk, sanyani bumi ditohi pati," yang berarti bahwa bahkan hal kecil
seperti sentuhan di dahi atau perubahan batas tanah sekecil jari akan dipertahankan dengan nyawa. Sentuhan di dahi dianggap sebagai penghinaan dan bisa memicu konflik. Begitu juga dengan pergeseran patok tanah. Karena itu batas tanah yang jelas penting untuk mencegah pertumpahan darah. Setelah membagi tanah Kanaan dengan undi kepada tiap-tiap suku Israel, tiap bagian perlu ditentukan batas-batasnya. Demikian pula bagian suku Yehuda. Batasnya ditentukan dengan sangat jelas dan detail. Selatan, timur, utara, dan barat. Sementara itu juga jelas bahwa Kiryat Arba atau Hebron menjadi milik Kaleb dan kaum keluarganya. Menilik batasan jelas yang diberikan untuk tanah bagian suku Yehuda dan Kaleb, hal itu mestinya membuat mereka hidup dengan nyaman dan tentram. Mereka tidak perlu bingung sampai mana daerah miliknya. Mereka juga tidak perlu berebut dengan suku lain atau khawatir jatah tanahnya digeser oleh suku yang lain. Begitu juga keluarga Kaleb dan anaknya dapat merasa nyaman dan tentram karena sudah ada batasan untuk milik masing-masing. Batasan ternyata menjadi berkat, menjadikan nyaman dan juga tentram. Demikian juga kiranya dapat kita terapkan dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya masalah tanah. Batasan yang jelas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah komunitas akan membuat anggota komunitas hidup nyaman dan tentram. Misalnya, sebaliknya, ketika tidak ada batasan apapun, kita mudah merasa khawatir hak dan privasi kita akan dilanggar oleh orang lain. Demikian pula, kita tidak tahu boleh atau harus bertindak sejauh mana dan akhirnya berakhir pada situasi kebingungan. Kita adalah orang merdeka, namun bukan berarti bisa bebas tanpa batasan. Justru adanya batasan menolong kita bertindak dengan benar. Batasan juga memberikan kenyamanan dan ketentraman. Dari hal itu, nyatalah batasan bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ajar kami untuk melihat batasan yang ada dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk menjadi berkat. Berikan kami kreativitas dan iman untuk menggunakan apa yang kami miliki untuk kebaikan orang lain. Semoga segala keterbatasan ini mengarahkan kami untuk lebih dekat kepadamu dan lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.